Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 8 ya, tentang mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Oke. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Cerita fiksi contohnya cerita rakyat, novel, atau cerpen. Unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita fiksi. Yang pertama, tema, yaitu pokok cerita atau persoalan utama. Yang kedua, tokoh, yaitu orang yang berperan dalam suatu cerita. Yang ketiga, watak, adalah sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Misalnya pemarah, pendiam, periang, penolong, dan sebagainya. Yang keempat, alur atau plot, yaitu rangkaian cerita sejak awal sampai akhir. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima, latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana terjadinya cerita. Jadi latar itu bisa latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keenam, amanat, yaitu pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Lanjut, tokoh dilihat dari peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita. Ada 2, yaitu tokoh utama. Tokoh utama yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau pemanis cerita. Sekarang jenis-jenis tokoh berdasarkan sifatnya, yaitu tokoh protagonis, tokoh yang mempunyai sifat yang baik. Kemudian antagonis, tokoh memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Yang ketiga, tritagonis, tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi. Pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Jenis-jenis cerita fiksi. Ada 3 ya tadi ya cerita fiksi, yaitu cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat. Jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Oke. Yang pertama, cerita jenaka, yaitu cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Yang kedua, mite. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh, Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Selanjutnya, fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contoh, kancil dengan buaya dan burung bangau. Legenda, yaitu cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Kemudian, sage, yaitu cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh, Calon Arang dan Lutung Kasarung. Oke.
Jenis cerita fiksi selanjutnya yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contoh cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Yang ketiga, novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, itu termasuk novel ya. Lanjut, cara menentukan tema dalam sebuah cerita. Yang pertama, menyimak atau membaca cerita dengan seksama. Yang kedua, mencatat peristiwa yang ada dalam cerita. Yang ketiga, menyimpulkan tema berdasarkan peristiwa yang ada dalam cerita. Kemudian cara menentukan amanat dalam sebuah cerita. Yang pertama, mendengarkan atau membaca cerita dengan seksama. Mencatat kalimat yang mengandung nasihat. Yang ketiga, nasihat yang telah dicatat dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada seperti nilai moral, agama, budaya, atau sosial. Sekarang ayo membaca. Oke, kita baca ya. Si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babalim yang sewenang-wenang. Babalim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babalim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-sekali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babalim. Dia menghentikan ulah anak buah Babalim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babalim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si Pitung. Anak buah Babalim menyerang si Pitung, namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Hen mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Hen dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu kau harus dihukum tembak, kata Scott Hen. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak. Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Hen benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Nah, itu cerita tentang si Pitung. Mari kita identifikasi si Pitung itu termasuk cerita apa dan lain-lain.
Oke. Ya, cerita Si Pitung merupakan jenis cerita rakyat, yaitu sage, karena tentang kepahlawanan ya. Kemudian tokohnya Si Pitung, Babalim, anak buah Babalim, Scott Hand, Haji Naipin, Pak Piun. Kemudian watak, watak Si Pitung, baik hati, menegakkan keadilan, cerdik. Dan tambah satu lagi ya, berani, pemberani. Kemudian Babalim, jahat, sewenang-wenang. Anak buah Babalim, jahat dan sewenang-wenang juga. Kemudian Scott Hand, licik, sewenang-wenang. Haji Naipin, baik hati, membela keadilan. Tokoh utamanya siapa? Ya, Si Pitung. Tokoh tambahannya Haji Naipin, anak buah Babalim, Scott Hand, Babalim, dan Pak Piun. Tokoh protagonisnya Si Pitung dan Haji Naipin ya. Tokoh protagonisnya itu tokoh yang baik hati. Sekarang tokoh antagonis yang jahat atau yang jelek, yaitu Babalim, anak buah Babalim, dan Scott Hand. Sekarang amanat yang bisa diambil yaitu kita harus berani dan pantang menyerah membela dan menegakkan keadilan. Selain itu kita tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap membantu orang tua di rumah, dan tetap sholat 5 waktu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.